Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua melalui saluran RRI Radio Tanggap Bencana untuk kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semakin menikmati ibadah ini, semakin yakin, semakin tulus, semakin ikhlas di dalam menjalankan perintah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi tambahan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip pandangan seorang ulama yang namanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, menjelaskan bahwasanya nilai ibadah seseorang itu ditentukan oleh minimal dua faktor. Yang pertama adalah syaraful makan, tempat yang mulia kita melakukan ibadah, maka nilai ibadah itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat yang paling mulia? Jelas masjid adalah tempat yang baik, yang paling mulia. Dan di antara masjid yang paling mulia di muka bumi ini ada 3 masjid yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Masjid Aqsa dengan 500 kali kebaikannya, kemudian Masjid Nabawi dengan 1000 kali kelipatan nilainya, kemudian Masjid Al-Haram di Mekah itu 100.000 kali nilai kebaikannya. Maka kita berdoa, berharap kepada Allah SWT suatu ketika kita bisa beribadah bersama-sama di masjid-masjid yang kita sebutkan tadi, sehingga nilai ibadah kita, salat yang biasanya kita mungkin mendapatkan 1 misalnya di sini, maka di sana akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mempengaruhi nilai ibadah, yaitu tempat mempengaruhi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mempengaruhi nilai ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah syarafuz zaman. Waktunya yang baik. Waktunya yang tepat kita melakukan ibadah. Mana waktu yang paling utama, yang paling mulia? Jelas bulan Ramadan itu tidak ada tandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang bisa menyamai keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwah." Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah ringan, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, maka nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah laksana dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Sebaliknya, wa man taqarraba bi fariidatin fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Barang siapa yang melaksanakan 1 fardu di bulan Ramadan ini, seperti tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya, sebelumnya juga kita sudah melaksanakan salat Maghrib, dan ini kita lakukan di bulan Ramadan. Subhanallah, nilai pahalanya seperti kita melakukan 70 kali salat yang sama di luar bulan Ramadan. Adakah di antara kita yang sanggup melaksanakan itu? Zuhur pernah kita coba 70 kali kita zuhur sekali?
Sekali saja kita coba, mungkin kita tidak akan kuat untuk melakukan itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya di bulan Ramadan ini cukup kita melakukan kewajiban sekali, tetapi nilai pahalanya seperti melaksanakan wajib yang sama 70 kali di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sangatlah dinilai oleh Allah SWT, sangat dimuliakan, diutamakan. Kenapa? Karena mulianya bulan Ramadan. Maka hal yang sama dengan tema kita malam hari ini, kita berbicara tentang physical distancing. Physical distancing itu artinya menjaga jarak. Physical distancing dalam ibadah. Bagaimana kita menjaga jarak dalam ibadah? Memang dalam Islam idealnya tidak ada jarak, tidak ada sekat. Terlebih lagi antara kita dengan pencipta kita yaitu Allah SWT tidak boleh ada jarak. Sama sekali tidak ada distancingnya. Kenapa? Karena kedekatan kita, PDKT kita kepada Allah itu menentukan nilai ibadah kita, menentukan pahala kita di sisi Allah SWT. Sehingga dalam hadis qudsi disebutkan, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, kita datang kepada Allah SWT, maka Allah SWT lebih cepat datang kepada kita. Ya, wa man atani yamshi ataitu harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku yang datang kepada dia dengan cara berlari. Ini artinya apa? Semakin dekat hubungan kita kepada Allah, maka Allah SWT akan mendekat kepada kita. Dan terus, bahkan dekatnya Allah SWT itu dengan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah dengan kita itu lebih dekat dari urat leher yang kita miliki ini. Maka kita tidak diperkenankan untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ada jarak, termasuk dengan sesama manusia. Mohon maaf, Islam tidak membolehkan kita berjarak. Apalagi sampai kita dalam bahasa agama disebutkan hijrun. Hijrun itu menjauh atau meninggalkan sesama, itu tidak boleh. Bahkan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Haram hukumnya kalau kita dengan tetangga, dengan sesama muslim itu berjauhan. Tidak boleh berjauhan, ya. Apalagi sampai tidak segur sapa 3 hari, itu haram hukumnya. Tetapi pertanyaannya sekarang, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kapan itu ketidakbolehan kita berjarak dengan sesama manusia? Itu dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa-biasa, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang harus kita jauhi. Sehingga dalam kondisi normal kita harus dekat. Dengan manusia kita harus dekat. Makanya ada salaman, ya. Kenapa kita harus silaturahim dan lain sebagainya? Itu adalah etika Islam. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan, kaum muslimin dimanapun berada, cara seperti itu bila mana kondisi kita normal, tidak ada yang menghalangi hubungan kita. Tetapi dalam kondisi saat ini, di mana seluruh dunia sedang merasakan dampak daripada virus corona, termasuk kita di Indonesia, kaum muslimin dan dimuliakan Allah SWT, hari ini kita merasakan bagaimana pandemik corona ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Sampai yang meninggal dunia itu sudah mendekati 10.000, yang meninggal itu mendekati 800-an, yang sembuh 1.000-an, tetapi 10.000-an itu yang sudah positif. Bahkan subhanallah, yang kena dari virus ini adalah tidak memandang usia, tidak melihat siapa itu. Anak kecil kena, dewasa kena, remaja kena, orang tua juga kena. Bahkan yang dikhawatirkan adalah mereka-mereka yang imunitasnya lemah, pertahanan tubuhnya lemah. Itulah yang kadang-kadang harus sampai meregang nyawa. Terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita dengar di berita seorang wali kota di Tanjung Pinang itu meninggal dunia karena COVID-19. Sebelumnya juga kita ketahui begitu banyak, dan bagaimana cara pemakamannya yang kadang-kadang kita juga miris melihatnya, tetapi itu adalah fakta. Maka disinilah para ulama memberikan fatwa-fatwa
pemerintah kita memberikan penegasan agar ada istilah physical distancing. Kita harus menjaga jarak dalam kondisi seperti ini. Maka inilah yang kita sebut dengan kondisi darurat. Kalau kondisi darurat seperti saat ini, sesuatu yang tadinya tidak boleh, sekarang ini menjadi boleh. Apa contohnya? Ya, kalau kemarin sedang normal, kita tidak boleh misalnya menjaga jarak. Kita harus dekat dengan sesama. Tetapi sekarang kita harus menjaga jarak. Kita harus ada jarak di antara kita. Terlebih lagi karena penularan COVID-19 ini sangat rentan sekali dengan interaksi yang intensif, ya, napas, karena yang diserang oleh COVID ini adalah melalui saluran pernapasan. Maka kontak fisik yang di situ misalnya ada di antara masyarakat yang bersin atau batuk, kemudian itu ada saudara yang lain, maka tentu akan berakibat yang sangat fatal bagi orang lain. Maka disinilah kita, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kembali menyadarkan diri kita untuk kembali kepada apa yang diinginkan oleh agama, ya, bahwasanya agama kita mengatakan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, siapapun jiwa itu, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain, menjaganya itu adalah menjadi keharusan. Menjaga jiwa dari penyakit agar tidak terkena penyakit itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai penganut agama. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai membiarkan diri Anda, ya, menuju bencana, ya, kehancuran. Jangan membiarkan diri Anda hancur. Jangan membiarkan diri Anda sakit. Agama juga di dalam satu kaidah mengatakan la dharara wa la dirar. Kita tidak boleh menyakiti, membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Karena itu semua akses saat ini di mana ada perhimpunan banyak orang, pertemuan banyak orang, perkumpulan yang melibatkan banyak orang, itu rentan sekali akan mewabahnya atau terjadinya virus corona ini. Inilah yang menjadi masalah sebenarnya, karena virus ini tidak nyata, tidak nampak, tidak kelihatan. Sekiranya virus ini nampak, jauh sekali lebih enak kita untuk melakukan apapun juga di dalam kegiatan kita, dalam ibadah kita. Bisa dibayangkan kalau virus itu nyata, sekarang kami akan melakukan sholat berjamaah. Oh, ternyata salah satu di antara kita membawa virus. Ya sudah, kita ungsikan dia, kita isolasi dia, aman yang lain. Jumat juga demikian. Kenapa? Karena kita tahu virus ini membahayakan dan kita tahu mendeteksi virus ini. Tetapi subhanallah, sampai detik ini kita tidak mengetahui cara mendeteksi siapa yang membawa virus ini. Siapa di antara kita yang terkena. Bahkan yang lebih konkret saat ini ada yang namanya OTG, ya, orang tanpa gejala pun bisa terkena dengan virus corona ini. Dan kalau ini kita biarkan terus berlarut sampai kita tidak ada proteksi diri, penjagaan diri, upaya-upaya penyelamatan diri, maka yang terjadi kemudian adalah akan terjadi musibah yang lebih besar. Penyakit ini akan menebar kemana-mana dan kematian itu tidak akan kita bisa stop, ya, kita tidak akan bisa kurangi kematian itu. Maka disinilah agama tampil. Tampilnya kehadiran agama melalui fatwa para ulama itu harus diindahkan, harus kita dengar, harus kita perhatikan semua sebagai umat yang beriman. Kalau kita sudah tidak taat kepada para ulama, sama saja kita sudah tidak taat kepada para nabi, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fatwa ulama itu mengikat. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita sebagai warga negara juga diikat oleh aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Dan agama tampil, negara juga tampil memberikan warning kepada kita agar kita menjaga suasana ibadah kita saat ini. Walaupun kita di bulan Ramadan, mari kita hindari yang namanya perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan orang banyak. Mari kita hindari diri kita dari menghadiri kegiatan-kegiatan jamaah, termasuk misalnya sholat tarawih yang saat ini.
kemudian sholat Jumat yang selalu diperdebatkan oleh kaum muslimin. Bahkan sampai detik ini masih banyak di antara kita yang ngeyel, yang harus melakukan jamaah, harus melakukan taraweh. Mohon maaf para pendengar dimanapun berada, beragama itu tidak boleh menggunakan hawa nafsu. Beragama itu harus mengedepankan akal. La dina liman la aqla lahu, kata Rasulullah SAW. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, jadi jangan berpikir kalau sudah bicara masjid, berbicara ibadah, kita lepas dari segalanya seolah-olah kita dijaga semua. Benar, Allah melindungi kita. Tetapi perlindungan Allah itu juga akan hadir bila mana kita juga berusaha untuk melindungi diri kita. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah, di saat beliau bersandar di suatu pohon, pohon itu sedikit mau jatuh, ya, sudah rapuh mau jatuh, maka beliau serta-merta, ya, dengan sontak beliau pindah dari kayu tadi, dari pohon tadi. Maka para sahabat mengatakan, engkau takut untuk tertimpa kayu, wahai Imam Ali. Kalau Anda mati, pasti mati. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk Anda meninggal dunia dengan kayu tadi, Anda akan meninggal dunia. Maka apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Sudah saya tahu kayu itu, pohon itu lapuh. Kalau saya di situ, kemungkinan besar akan menimpa saya dan saya akan mati. Maka saya pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain untuk menyelamatkan diri saya. Maka ini adalah ikhtiar. Jadi kalau saat ini pemerintah sebagai pengawal kita, pelindung kita, mengatakan melalui informasi dari orang-orang pintar, para atibba, ya, para dokter-dokter yang spesialis di bidang itu mengatakan pandemik corona ini sangat berisiko sekali ditularkan karena ada kerumunan-kerumunan. Maka disinilah fatwa-fatwa itu hadir. Maka lagi sekali saya ingin menegaskan, beragama ini tidak boleh emosi. Beragama ini tidak boleh kita menggunakan keinginan kita. Harus kita rasional, pendekatannya adalah dalil. Pendekatannya adalah nas, pendekatannya adalah pandangan ulama. Maka hari ini kita, yang disebut dengan physical distancing ini adalah kita menjaga jarak supaya kita jangan ke masjid dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk tarawih dan jumatan. Ini berarti masuk kategori rukhsah. Rukhsah ini adalah dispensasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa dapat rukhsah dan tidak semua orang harus mendapatkan itu. Hanya kondisi-kondisi tertentu. Makanya kenapa orang yang boleh mendapatkan rukhsah itu, dispensasi itu, hanya orang sakit. Sakit itu kenapa? Karena tidak semua orang mau sakit. Ayo, kalau ada yang mau mendapatkan rukhsah, silakan sakit saja. Tapi kita kan tidak mau sakit, ngapain? Itu satu. Yang kedua, orang yang mendapatkan rukhsah itu adalah orang yang bepergian, musafir. Siapa yang diantara kita yang terus mau musafir? Tidak. Bisa jadi sekali sebulan kita musafir atau sekali setahun musafir. Maka orang-orang seperti itulah yang mendapatkan rukhsah dalam pandangan agama. Rukhsah itu artinya dispensasi, keringanan. Maka di saat kita mendapatkan keringanan dari agama, ambillah keringanan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innallaha ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimu." Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang sekali bila mana kita ambil dispensasinya, keringanannya. Kapan? Di saat ada keringanan itu. Di saat keringanan itu ada waktunya. Maka bila mana seperti COVID-19 seperti saat ini, kita ambil keringanan-keringanan itu, Allah lebih senang daripada kita harus melakukan kewajiban kita dengan resikonya adalah kita bisa saja bersiko untuk terjangkit penyakit. Maka disinilah pentingnya dalam ibadah kita ini perlu menjaga jarak. Tadi di awal saya katakan tidak boleh ada jarak dalam kondisi normal. Tetapi dalam situasi seperti saat ini, dalam beribadah pun kita harus menjaga jarak, karena itulah yang harus berlaku, ya, termasuk dalam ibadah sosial kita, ya, di muamalat kita, apakah di perbankan, apakah di pelayanan publik, apakah di pasar, ya, karena yang namanya ibadah itu kan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah itu semuanya luas sekali.
Kalau ibadah mahdhah, ya sudah seperti sholat tadi, kita coba jaga jarak, ya ke masjidnya pun sekarang ini ada dalil yang meringankan kita. Tetapi jangan terus berdoa supaya kita seperti ini, ya, karena kita juga tidak nyaman, ya, suasana seperti ini. Kita ingin suasana Ramadan kita seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kita bisa rame, ya, termasuk hari raya kita dalam kondisi normal. Semua itu adalah menjadi keinginan kita bersama. Hal yang sama dalam ibadah-ibadah sosial lainnya. Ya, kenapa sekarang ini dibatasi? Ya, tempat-tempat perbelanjaan sudah mulai sepi, ya. Kemudian yang kita khawatirkan juga ini kalau NTB, terutama Mataram itu berlaku PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Maka ini juga warning yang berat sekali bagi kita semua. Karena itu kita harus membiasakan diri untuk menjaga jarak dalam semua aktivitas kita. Bukan berarti menjaga jarak kita tidak boleh berinteraksi, tetapi bisa kita lakukan itu dengan media-media yang lain. Sekarang kita sudah memiliki, rata-rata punya HP. Maka silaturahimnya juga tidak bisa dengan fisik, bisa dengan bersilaturahim melalui media, melalui HP, ya. Kita telepon saudara kita WA mereka, atau kita SMS dan lain sebagainya. Itu masih bisa kita melakukannya. Yang penting kita bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita, menjaga agar jangan sampai di antara kita ada yang terkena oleh virus corona, yang semua orang ini sekarang ini agak khawatir dengan virus ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya di bulan Ramadan yang mulia dan mubarak ini, walaupun kita harus menjaga jarak dengan physical distancing atau social distancing, tetapi nilai-nilai ibadah itu bukan berarti harus berkurang. Karena kita juga ingin memaksimalkan ibadah. Disinilah pentingnya kita sekarang ini ada yang disebut dengan work from home, ya, working from home. Itu artinya semua aktivitas itu kita harus banyak melakukannya di rumah, termasuk ibadah. Makanya alhamdulillah saya juga bersyukur sekali suasana seperti ini. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan suasana seperti ini di tahun-tahun sebelumnya. Hampir keluarga saya komplain, anak saya komplain, dulu seolah-olah kita tidak suka lauk dan lain sebagainya, karena hampir buka bersama di mana-mana atau sholat di luar. Sekarang alhamdulillah lebih intensif, kita lebih banyak di rumah. Tetapi resikonya mungkin banyak imam dadakan saat ini, ya. Banyak imam dadakan yang sebelumnya tidak pernah menjadi imam, sekarang dituntut untuk menjadi imam. Saya khawatir nanti jangan sampai anak kita komplain, imamnya tidak seperti di Masjid Hubbul Waton, gitu kira-kira. Kenapa? Karena ayahnya ternyata baru tahu, belum bisa ngaji. Nah, ini yang bahaya. Artinya apa? Work from home ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kita harus lebih pandai-pandai semua. Kita sebagai suami, kepala rumah tangga dituntut untuk menjadi imam. Sekarang harus tampil jadi imam. Imam apa? Dari semuanya. Ya, imam tarawehnya di situ, imam sholatnya di situ. Bahkan persiapan juga imam hari raya Idul Fitri misalnya, itu juga harus kita persiapkan. Kemudian misalnya bagaimana di rumah itu kita lebih banyak menjadikannya sebagai tempat beribadah, membaca Al-Quran, ya, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, menjadwalkan anak-anak kita. Saya pikir ini adalah cara-cara kita untuk menjadikan ibadah kita maksimal walaupun kita dalam suasana Covid seperti saat ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Kembali kepada apa yang saya sampaikan pertama, ini adalah bulan mulia, bulan di mana kita memperoleh pahala yang banyak, tetapi kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku saat ini. Physical distancing dalam ibadah itu menjadi keharusan kita saat ini, agar kita semua bisa menjadikan momen ini tetap bermakna walaupun kita dibatasi oleh ruang gerak kita yang mungkin saja tidak seperti sebelum ini, tidak dalam suasana seperti yang sebelumnya yang kita sangat lepas, bebas dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah, semua itu tidak akan mengurangi arti ibadah kita. Semua itu tidak akan mengurangi nilai pahala kita bila mana kita memaksimalkannya untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagaimana
yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum ini adalah momentum untuk kita benar-benar memfokuskan diri kita untuk beribadah, benar-benar untuk kita menjadikan hidup kita lebih bermakna. Karena prinsip agama kita, apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita ini, semua bisa menjadi nilai ibadah selama kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita benar-benar melakukannya dengan tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Karena itu jangan khawatir, jangan pernah ragu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memaksimalkan ibadah kita, tetapi dengan tetap menjaga kewaspadaan, menjaga kehati-hatian dan mengikuti fatwa ulama, mengikuti instruksi pemerintah. Karena taat kepada pemerintah juga bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menambah informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar menjadi insan yang muttaqin, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa di antara kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.